Halo para kaum rebahan yang cita-citanya pengen kaya, tapi kerjaannya hanya molor. Bagaimana kabarnya? Masih suka gibahin orang tapi takut ketahuan? Kembali lagi bersama saya Wahyu 1790. Kali ini saya akan merekap satu film action yang sangat-sangat keren yang dibintangi oleh Jason Statham. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai filmnya. Berlatar di sebuah gedung Fortico, lebih tepatnya kantor security, terlihat seseorang yang ingin melamar kerja menjadi seorang security. Kita sebut saja Patrick, di mana seorang bos memberitahu Patrick bahwa tugas mereka sangat berat, di mana mereka harus mengantar jumlah uang yang sangat banyak dengan resiko yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, Ballet menghampiri Patrick dan memberitahunya bahwa untuk menjadi seorang anggota Fortico, harus melewati beberapa rangkaian tes, seperti tes fisik dan mengemudi, di mana mereka harus mendapatkan nilai 70% untuk bisa bergabung di tempat ini. 70% pass mark. Setelah melewati semua tes, Ballet memberitahu Patrick bahwa ia sangat beruntung, di mana akumulasi nilai dari semua tes yang dilewati Patrick berhasil mendapat nilai 70% dan sangat pas dengan standar yang dibutuhkan, sehingga Patrick resmi bekerja di sini. 70%. Beberapa saat kemudian, Ballet memperkenalkan Patrick kepada semua rekan kerjanya dan memperlihatkan lemari milik Patrick. Kemudian mereka pergi untuk mengambil senjata, di mana mereka akan ditugaskan untuk mengantar uang tunai ke sebuah bank. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di sebuah dermaga, di mana Patrick dan Dave sedang menunggu Ballet yang sedang mengantar uang tunai kepada kliennya. Ballet yang tak kunjung datang, sehingga Dave memanggilnya menggunakan HT. Namun Dave mendengar suara seolah meminta bantuan, di mana seseorang tiba-tiba berbicara di HT dan mengatakan bahwa jika mereka ingin nyawa Ballet selamat, datanglah ke sini dengan mengikuti arahan dariku. Dengan perasaan takut, Dave yang mendengar rekannya disandra memilih untuk menghubungi markas dan hendak meminta bantuan. Namun Patrick memberitahu Dave bahwa ikuti saja mereka dan memberitahu Dave bahwa kita harus menyelamatkan rekan kita, di mana uang tidak lebih berarti dibandingkan nyawa rekan kerja. Mendengar jawaban Patrick, membuka sedikit pemikiran Dave, namun masih sedikit gugup, sehingga ia memilih mengikuti rencana Patrick. Mereka kemudian berangkat dengan mengikuti arahan dari si perampok untuk mendatangi lokasi keberadaan Ballet. This is such a bad idea. Saat mereka menuju ke lokasi, sebuah mobil juga mengikutinya dari belakang. Mereka kemudian tiba di mana si perampok yang berada di dalam mobil menyuruh Dave untuk berhenti. Si perampok kemudian menurunkan Ballet, di mana si perampok meminta Dave dan Patrick untuk menurunkan uang yang mereka bawa, yang ternyata sudah ada mobil pickup yang menunggu di belakangnya. Patrick kemudian memindahkan tas yang berisi uang dengan melemparkannya ke mobil yang ada di belakangnya. Namun Patrick menjatuhkan satu tas, sehingga perampok yang melihatnya langsung turun untuk memarahi Patrick. Mendengar hal itu, Patrick hanya meminta maaf dan tiba-tiba, Sorry, pal. Patrick menghabisi semua para perampok dengan sangat mudah, yang ternyata kehebatan Patrick sangat-sangat luar biasa. Saat tersisa satu perampok, ia langsung mengejarnya. Setelah berhasil melumpuhkan si perampok, Patrick langsung menanyakan tentang siapa orang yang menyuruh mereka melakukan semua ini. Namun si perampok tidak ingin buka suara dan hanya mengatakan kata-kata kotor kepada Patrick, sehingga Patrick langsung membunuhnya. Berhasil menghabisi semua perampok, Patrick kemudian keluar mengecek semua wajah si perampok. Berpindah ke kantor, di mana Patrick sedang diinterogasi oleh petugas bernama Habbar. Ini dia orangnya. Ia kemudian bertanya tentang bagaimana cara Patrick bisa mengalahkan perampok yang berjumlah 6 orang, di mana Patrick mengalahkannya hanya seorang diri tanpa terluka sedikit pun.
dan tembakannya yang sangat akurat sehingga membuat petugas bertanya-tanya kepada Patrick dikarenakan si petugas sudah mengecek rekap nilainya saat mendaftar pertama kali di kantor ini. Dengan ekspresi santai, Patrick hanya menjawab bahwa nilai tidak penting, di mana kemampuan seseorang akan meningkat apabila orang itu merasa terancam. Be killed. Need to focus. Mendengar jawaban Patrick sehingga petugas langsung memperlihatkannya sebuah rekaman CCTV perampokan yang terjadi beberapa bulan lalu. Namun saat melihat rekaman CCTV, Patrick hanya berfokus kepada satu orang yang ada di video. Si petugas kemudian bertanya kepada Patrick bahwa apakah ada keterkaitan pelaku yang berada di rekaman ini dengan pelaku perampokan yang tadi ia hadapi. Patrick menjawab bahwa tidak ada sehingga petugas memilih melanjutkan investigasi lain waktu dan menyuruh Patrick untuk beristirahat. Yeah, we'll be in touch. Visit the therapist. Saat Patrick keluar ruangan, ternyata sudah ada Tuan Hill yang menunggunya dan menyuruh Patrick untuk beristirahat. Tak lama Black Hells tiba-tiba muncul yang ternyata ia adalah pemilik perusahaan Fortico ini. Black Hells kemudian memberikan ucapan selamat kepada Patrick dan menyuruhnya untuk pergi istirahat terlebih dahulu. Namun Patrick hanya pergi saja, meninggalkan mereka berdua. Blake Halls. Beberapa saat kemudian terlihat Patrick dan Ballet sedang berada di perjalanan untuk mengantar uang tunai. Namun saat berada di keramaian, tiba-tiba ada sebuah motor yang menghadang dan berniat merampok mereka. Who's this joker? Saat Patrick turun dari mobil, perampok menyuruhnya untuk tiarap, namun Patrick tidak menurutinya dan membuka penutup wajah yang ia pakai sehingga membuat para perampok langsung ketakutan dan pergi dari tempat itu. Entah apa yang ia takutkan, mengapa dengan hanya melihat wajahnya saja membuat para perampok ketakutan. Di sisi lain, Patrick kembali diinterogasi oleh Tuan Hill yang ternyata ia merasa bahwa sangat mustahil seorang perampok takut kepada Patrick dengan hanya melihat wajahnya saja. Setelah keluar dari ruangan, Patrick tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Dana yang ingin menraktirnya minum. Beberapa saat kemudian, saat Patrick dan Dana yang sudah melakukan olahraga malam, di mana Patrick tiba-tiba menceritakan tentang dirinya kepada Dana, yang ternyata Patrick bekerja di Fortico bermaksud untuk balas dendam. Di sini kita akan diperlihatkan masa lalu Patrick yang ternyata memiliki seorang putra bernama Doggy. Namun tiba-tiba Patrick mendapat telepon dari bawahannya yang bernama Mike. Mike kemudian meminta tolong kepada Patrick bahwa ia tidak bisa menyelesaikan misi ini jika Patrick tidak ada, dikarenakan satu rekannya yang ditahan oleh polisi akibat menabrak seseorang dengan keadaan mabuk. Alpha's bite by a drunk driver. Knows it's not my fault. Patrick memberitahu Mike bahwa ia sedang bersama anaknya dan menyuruh Mike untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Mike kemudian memberitahu Patrick bahwa ia sangat membutuhkan bantuannya, di mana Mike sudah mempertimbangkan semuanya dan mengatakan tidak akan ada bahaya di sana. And there's no danger to it. No danger. Beberapa saat kemudian, Patrick dan anaknya yang sedang berada di perjalanan untuk mencari makan. Patrick kemudian berhenti dan memberitahu anaknya untuk tunggu saja di dalam mobil dan ia akan keluar membeli makanan. Setelah memesan makanan, Patrick kemudian menghubungi Mike dan memberitahunya bahwa mobil truk sudah keluar yang ternyata itu adalah mobil truk milik Fortico. Beberapa saat setelah mobil berangkat, di mana saat mobil berada di lokasi konstruksi, tiba-tiba sebuah mobil truk menghadangnya, yang ternyata sebuah kelompok perampok yang entah dari mana, yang ternyata mereka juga ingin merampok uang yang ada di dalam mobil. Di sisi lain, Doggy yang berada di dalam mobil melihat kejadian itu dikarenakan posisinya yang sangat dekat dengan lokasi perampok. Tak lama ada seseorang yang menyuruhnya keluar, sehingga membuat Doggy takut dan menghubungi ayahnya. Namun Patrick tidak mengangkat telepon, sehingga Doggy memilih untuk keluar dan tiarap di sebelah mobil. Perampok kemudian membunuh kedua security yang membawa truk, sehingga membuat Doggy semakin takut. Di sisi lain, Patrick yang sedang membawa makanan menyadari ada yang tidak beres, sehingga ia langsung berlari ke arah mobil dan tiba-tiba
Perampok tiba-tiba menembak anak Patrick, begitu juga dengan Patrick yang terkena tembakan sehingga membuatnya harus terkapar sambil menatap wajah si perampok. Beberapa saat kemudian, Patrick tersadar dari koma. Dokter memberitahunya bahwa ia sangat beruntung masih bisa selamat, tetapi tidak dengan anaknya yang mendapat tembakan di hati dan ginjalnya, sehingga membuatnya kehabisan banyak darah. Setelah pulih, Patrick yang berada di rumah sedang berbincang dengan istrinya, di mana sang istri sangat membenci Patrick dan mengatakan bahwa semua ini karena ulah dari Patrick, sehingga membuat anaknya tewas di mana sang istri memilih untuk bercerai. Beberapa saat kemudian, Patrick sedang bersama dengan seorang pemimpin tim keamanan bernama Max. Max kemudian memberikan daftar nama-nama kelompok para perampok kepada Patrick. Di sini kita sudah tahu bahwa Patrick ini bukanlah orang biasa, yang mana seorang pemimpin tim keamanan saja tunduk kepadanya. Setelah mendapat daftar nama-nama, Patrick memberitahu Max bahwa apakah ia tidak akan menghalanginya untuk misi balas dendamnya. Max menjawab bahwa ia tidak memperdulikannya, lakukan saja rencana balas dendammu. Floor is yours. Beberapa saat kemudian terlihat Patrick sudah berada di markasnya bersama bawahannya, di mana Patrick menyuruh anak buahnya untuk menangkap seseorang bernama Jerome. Setelah berhasil menangkap Jerome, mereka kemudian menyiksanya dengan sangat brutal, bermaksud untuk membuatnya buka suara. Dirasa tidak ada jawaban, Patrick kemudian masuk dan membawa seorang perempuan yang ternyata adik si Jerome. Patrick kemudian menyuruh bawahannya untuk menyiksa adik Jerome agar ia bisa buka suara. Jerome kemudian memilih menyerah dan menyebutkan sebuah nama yaitu Gacy bersaudara, di mana ia adalah kelompok yang sangat berbahaya. Setelah mendapat nama dari Jerome, Patrick kemudian pergi untuk menangkap Gacy bersaudara. Dengan sangat mudah, para bawahan Patrick berhasil menangkap Gacy bersaudara. Mike kemudian menyuruh rekannya bernama Mogi untuk memberitahu Patrick. Saat Mogi memberitahu Patrick bahwa Gacy bersaudara bukanlah orang yang ia cari, di mana kelompok mereka hanya merampok dengan jumlah kecil, sehingga mustahil jika ia yang melakukannya. And they have done drugs. Mendengar jawaban itu, Patrick langsung mengambil senjata Mogi dan keluar dari ruangan lalu menembak Gacy bersaudara. Beberapa saat kemudian, Patrick sudah berada di dalam mobil. Tak lama Mike juga masuk. Dengan perasaan takut, Mike memberitahu Patrick bahwa kita tidak seharusnya begini, karena ini termasuk tindakan yang salah, sehingga akan sangat sulit untuk menemukan pelaku pembunuh anaknya. Ditakutkan ketika si pelaku sudah menyadari dirinya sedang kita cari. Mike kembali memberikan saran bahwa kita harus melakukan cara lain. Mendengar jawaban Mike, Patrick langsung setuju, di mana ia akan melakukan cara yang lebih bersih untuk menemukan pembunuh anaknya. We can get to them. Different approach. Berpindah di mana Patrick sudah berada di rumah dengan seorang wanita yang ternyata si wanita memberikan Patrick sebuah identitas baru yang ternyata nama Patrick adalah nama samaran yang saat ini dibawa oleh si wanita. Yang ternyata nama aslinya bukanlah Patrick, melainkan Jason. Patrick. Jason kemudian memakai identitas yang dibawa si wanita untuk ia gunakan melamar kerja menjadi seorang security di Fortico. Saat diterima bekerja di sana, ternyata Jason alias Patrick terus mencari informasi di tempat kerjanya dengan mengecek semua data diri semua karyawan yang bekerja di sini. Mendengar cerita Jason membuat Dana merasa prihatin dan tidak akan memberitahu siapapun tentang rencana Jason. Berpindah ke sebuah tempat, lebih tepatnya sebuah kelompok perampok kelas kakap berjumlah 6 orang yaitu Ben, Carlos, Jen, Marcus, Alex, dan bos mereka yang biasa disebut sebagai Sersan, di mana mereka sedang menyiapkan beberapa strategi untuk kembali melakukan aksi merampok mereka. Namun Sersan memberitahu Jen untuk tidak ceroboh lagi seperti sebelumnya, di mana ia membunuh seorang anak di bawah umur, yang ternyata mereka adalah kelompok perampok yang merampok beberapa bulan lalu, di mana Jen secara sengaja membunuh anak Jason dan membunuh kedua security Fortico. Sersan kemudian memberitahu mereka bahwa target rampokan mereka kali ini sangat besar dengan jumlah $150 juta
namun memiliki risiko yang sangat besar. North of 150 million. Bigger the reward, the bigger the risk. Berpindah ke Jason dan Bartlett yang sedang dalam perjalanan, di mana Bartlett yang sudah sangat mempercayai Jason mengatakan sesuatu hal kepadanya. Bartlett memberitahu Jason bahwa ia mempunyai seorang teman perampok. Bartlett kemudian memberitahu Jason bahwa ia bekerja sama dengannya, di mana Bartlett menjadi informan mereka. Yang ternyata ketika temannya ingin merampok, Bartlett yang terlebih dahulu mengirimkan informasi kepada mereka. I tell them which trucks to hit, and they hit them. Mendengar hal itu membuat Jason beranggapan bahwa mungkin saja mereka pelaku pembunuh anaknya. Bartlett kemudian memberitahu Jason bahwa mereka akan melakukan aksinya hari ini dan memberitahu Jason bahwa jika kamu ingin selamat, ikuti saja kemauan mereka. Today, if you don't comply. So do as I say. Beberapa saat kemudian Bartlett memberitahu mereka bahwa sudah saatnya bertindak, yang ternyata mereka adalah perampok yang membunuh anak Jason. Tak lama Bartlett dan Jason sudah tiba di sebuah gedung kosong dengan disusul para perampok yang sudah berada di sekitar mereka. Mereka kemudian menyuruh Jason turun untuk diperiksa, di mana mereka dengan tampilan bersenjata lengkap dengan menggunakan rompi dan helm anti peluru. Jason yang melihatnya hanya membiarkan dirinya diperiksa dan mengikuti instruksi mereka. Mereka semua kemudian berangkat, di mana para perampok juga berada di dalam truk mereka. Beberapa saat mereka semua kemudian tiba di markas Portico, yang ternyata perampokan kali ini akan dilakukan langsung di kantor mereka. Setelah berada di dalam, mereka semua kemudian menyandra orang-orang yang ada di dalam sana dan menyuruhnya untuk tiarap lalu mengikatnya. Di sisi lain, Jason juga diminta untuk tiarap, di mana si perampok juga mengikatnya. Di sisi lain, Bartlett dijadikan sebagai umpan untuk menyuruh penjaga yang berada di ruang kendali untuk membuka pintu ruangan. Namun ia langsung menekan tombol alarm sehingga membuat penjaga yang berada di dalam menyadari situasi di luar. Penjaga yang berada di dalam berniat melawan mereka, namun si perampok yang menyuruh mereka untuk meletakkan senjatanya jika mereka tidak ingin rekannya ditembak. Mereka kemudian meletakkan senjata dan berpura-pura menyerah, yang ternyata mereka sedang menyiapkan senjata sehingga tembakan yang diberikan oleh para penjaga tidak bisa menembus rompi anti peluru yang dipakai oleh para perampok, sehingga para perampok berhasil meledakkan pintu, di mana mereka berhasil masuk dan melakukan serangan dengan sangat brutal. Berhasil menghabisi para penjaga, ada satu rekan perampok yaitu Ben terkena tembakan di lehernya, sehingga membuatnya terkapar. Berpindah ke Dana dan dua rekan lainnya berhasil menghubungi polisi, di mana ada satu rekan mereka yang sudah tidak sabaran menunggu polisi yang tak kunjung datang, sehingga ia memilih melakukan perlawanan kepada para perampok yang sedang memindahkan uang. Di sisi lain, Jason juga memanfaatkan momen ini, di mana ia langsung melumpuhkan satu perampok dengan sangat mudah. Setelah berhasil, ia kemudian melepaskan rekan-rekannya dan menggunakan baju si perampok agar bisa mengelabuinya. Jason yang sudah mengenakan baju anti peluru berhasil mengecoh satu perampok sehingga ia dengan mudah membunuhnya. Setelah menghabisi dua perampok, Jason kembali mencari perampok lain, di mana saat Dave hendak dibunuh, Jason tiba-tiba muncul, di mana ia langsung berhadapan dengan si perampok. Saat mereka sama-sama terpojok, di mana satu tembakan berhasil mengenai kaki Jason, sehingga dengan emosi yang sudah memuncak, Jason berhasil membunuhnya dengan menusuk lehernya. Di sisi lain, Dana dan satu rekannya juga memberikan perlawanan, di mana Bartlett mendekat ke arahnya dan hendak meminta senjata, di mana ia yang belum mengetahui bahwa Bartlett adalah seorang pengkhianat. Rekannya kemudian memberikan senjata, di mana Bartlett langsung membunuh mereka semua. Si perampok yang merasa semua sudah aman hendak meninggalkan tempat itu, di mana Jason sudah bersiap sehingga menembak mereka semua, di mana Dave juga membantu Jason menembak mereka dari arah berbeda. Di sisi lain, Jason yang hendak melanjutkan tembakannya tiba-tiba mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah Bartlett yang langsung menembaknya.
Berhasil mengalahkan Jason, Ballet kembali memancing Dave yang masih bersembunyi dengan mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan pertolongan. Di mana saat Dave keluar, ia langsung ditembak. Merasa semua sudah beres, Ballet dan para perampok yang tersisa langsung meninggalkan tempat itu. Di mana saat Jason yang sedang sekarat melihat mereka pergi yang ternyata itu adalah pelaku pembunuh anaknya. Berpindah di mana polisi sudah mengejar mereka, namun harus terhenti saat mereka berhasil masuk ke sebuah gedung bawah tanah, di mana polisi tidak bisa masuk saat pintu masuk sudah tertutup. Mereka kemudian bergegas memindahkan uang hasil rampokannya, di mana si sersan yang sudah sangat sekarat akibat terkena tembakan di lehernya, yang ternyata ia hendak membunuh bawahannya yaitu Jen. Saat Jen masuk ke dalam mobil, ia menyadari si sersan ingin menghabisinya, sehingga ia lebih dulu membunuh si sersan. Setelah membunuh si sersan, Jen langsung meninggalkannya di mana sudah ada motor ATV yang sudah mereka siapkan lalu meninggalkan tempat itu. Setelah tiba di ujung terowongan yang ternyata sudah ada mobil yang akan mereka pakai, sehingga mereka langsung memindahkan uangnya. Di mana si Ballet yang sudah mempersiapkan pistolnya dan hendak membunuh Jen agar bisa menguasai semua uang itu. Namun saat Jen mendekat yang ternyata si Jen juga sudah mempersiapkan semuanya dan langsung membunuh si Ballet. Fucking slow. Tersisa Jen sendiri, ia langsung meninggalkan lokasi itu dan membawa uang hasil rampokan ke rumahnya. Malam pun tiba di mana Jen mendapatkan sebuah telepon di mana saat ia melihatnya, tiba-tiba ada suara dari arah belakang yang ternyata itu adalah Jason yang masih hidup, yang ternyata berhasil mendapat lokasi keberadaan Jen sehingga ia langsung menembaknya. I want you liver. Jen yang sedang terkapar sehingga Jason langsung memberitahu Jen bahwa kau menembak anakku di titik vitalnya sehingga ia tidak bisa diselamatkan dan kamu juga harus merasakannya. Berhasil membalas dendam, Jason langsung meninggalkan rumah Jen di mana sudah ada Max di belakangnya, yang ternyata Max lah yang memberitahu lokasi keberadaan si Jen. Are we done? We're done. Jason yang merasa sudah selesai membalas dendam sehingga Max langsung masuk ke dalam rumah Jen untuk mengambil semua uang hasil rampokannya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton film ini. Sampai jumpa di film selanjutnya.